Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 kelas 3 akuntansi 1 yang beranggotakan kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai sampling audit dalam pengujian substantif, detail transaksi, dan detail saldo. Sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik hampir sama dengan karakteristik populasi. Suatu hasil sampel kemungkinan tidak representatif karena terdapat kesalahan non-sampling dan kesalahan sampling. Risiko non-sampling yaitu risiko bahwa pengujian audit tidak mengungkapkan adanya penyimpangan yang terdapat dalam sampel. Terdapat dua penyebab risiko non-sampling. Yang pertama, auditor gagal untuk mengetahui adanya penyimpangan. Yang kedua, tidak tepat atau tidak efektifnya prosedur audit yang dijalankan. Risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko auditor dalam mencapai keputusan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Terdapat dua cara untuk mengontrol risiko sampling. Yang pertama, menambah ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode yang tepat untuk memilih unsur sampel dari populasi. Sampling statistik. Auditor dapat mengukur risiko sampling dalam perencanaan sampel dan dalam mengevaluasikan hasil. Sampling non-statistik, auditor tidak dapat mengukur risiko sampling. Auditor memilih unsur-unsur sampel yang diyakininya akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam situasi yang dihadapi untuk mencapai kesimpulan tentang populasi. Apabila menggunakan pemilihan sampel probabilistik, auditor memilih unsur-unsur sampel secara acak atau random, yang setiap unsur populasinya memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Tetapi, apabila pemilihan sampel menggunakan pemilihan sampel non-probabilistik, auditor memilih unsur sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya. Metode pemilihan sampel non-probabilistik yang terdiri dari pemilihan sampel langsung, pemilihan sampel blok, dan pemilihan sampel sembarang. Untuk metode pemilihan sampel probabilistik terdiri dari pemilihan sampel acak sederhana, pemilihan sampel sistematik, pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran, dan pemilihan sampel berjenjang. Auditor menaruh perhatian pada jenis-jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi. Yang pertama, penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan oleh klien. Yang kedua, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi. Yang ketiga, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi detail saldo akun. Langkah-langkah untuk menetapkan pemilihan sampel audit non-statistik. Yang pertama, merencanakan sampel, yang terdiri dari menetapkan tujuan pengujian audit, menentukan apakah sampling audit bisa diterapkan, merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan, merumuskan populasi, merumuskan unit sampling, menetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi, menetapkan resiko yang bisa diterima pada penetapan resiko pengendalian yang terlalu rendah, menaksir tingkat penyimpangan populasi, dan menentukan ukuran sampel awal. Faktor yang menentukan ukuran sampel awal yaitu ukuran populasi, penetapan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi, resiko yang bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian, dan taksiran tingkat penyimpangan populasi. Selanjutnya memilih sampel. Setelah auditor
menentukan ukuran sampel awal untuk penerapan sampel audit, auditor harus memilih unsur-unsur dalam populasi yang akan diikutsertakan dalam sampel. Auditor dapat melakukan pemilihan sampel dengan metode probabilistik atau non-probabilistik. Melaksanakan prosedur audit. Auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa unsur-unsur dalam sampel untuk menentukan apakah unsur tersebut konsisten dengan definisi dari atribut dan dengan semua penyimpangan yang ditemukan. Apabila prosedur audit telah selesai diterapkan dalam sampel, auditor telah memiliki ukuran sampel dan sejumlah penyimpangan untuk setiap atribut. Generalisasi dari sampel ke populasi. Untuk metode non-statistik, auditor bisa menggunakan dua cara untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Cara yang pertama, tambahkan suatu taksiran sampling ke SER sehingga diperoleh tingkat batas atas penyimpangan terhitung. Yang kedua, kurangkan dari suatu tingkat penyimpangan sampel dari tingkat penyimpangan bisa ditoleransi sehingga bisa diketahui kesalahan sampling terhitung. Dan evaluasi apakah cukup besar untuk mengambil kesimpulan bahwa tingkat penyimpangan populasi sesungguhnya bisa diterima. Selanjutnya, menganalisis penyimpangan. Auditor harus menganalisis suatu penyimpangan individual untuk menentukan titik lemah dalam pengendalian intern yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kecerobohan pegawai, salah menggantikan instruksi, atau kesalahan yang memang disengaja dalam melaksanakan prosedur. Memutuskan akseptabilitas populasi. Pada saat melakukan generalisasi sampel ke populasi, kebanyakan auditor yang menggunakan sampling non-statistik mengurangkan SER dari TER dan mengevaluasi apakah selisihnya cukup besar. Apabila auditor berkesimpulan bahwa selisih cukup besar, maka pengendalian yang diuji dapat digunakan untuk mengurangi penetapan risiko pengendalian sebagaimana direncanakan. Selanjutnya, pendokumentasian yang memadai. Dokumentasi diperlukan untuk sampling statistik maupun non-statistik untuk mengevaluasi hasil dari semua pengujian. Selanjutnya, sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang sering digunakan dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi adalah sampling atribut. Penerapan sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi lebih banyak persamaannya dengan sampling non-statistik dibandingkan dengan perbedaannya. Selanjutnya, distribusi sampling. Distribusi sampling adalah frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang bisa dicapai dari suatu populasi yang berisi sejumlah karakteristik spesifik. Selanjutnya, kebutuhan akan pertimbangan profesional. Salah satu kritik terhadap pemakaian sampling statistik adalah bahwa metode statistik telah mengurangi penggunaan pertimbangan
Profesional auditor. Ingin membuat inferensi tentang keseluruhan populasi berdasarkan suatu sampel. Oleh karena itu, baik resiko sampling maupun resiko non-sampling penting artinya untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian rinci saldo. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama, untuk menentukan apakah tingkat penyimpanan populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk menurunkan taksiran risiko pengendalian dan dengan demikian mengurangi peruncian saldo. Ada 3 jenis metode sampling yang digunakan untuk menghitung kesalahan penyajian rupiah dalam saldo akun, yakni pertama, sampling non-statistik, yang kedua, sampling unit moneter, yang ketiga, sampling variabel. Generalisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan aspektabilitas populasi. Auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan melakukan proyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi dan mempertimbangkan kesalahan sampling dari risiko sampling atau area. Langkah pertama adalah menghitung taksiran poin. Taksiran poin dapat dihitung dengan berbagai cara, tetapi pendekatan yang paling lazim adalah dengan mengasumsikan bahwa kesalahan penyajian dalam populasi sebelum audit adalah proporsional dengan kesalahan penyajian. Auditor melakukan hal ini dengan mempertimbangkan yang pertama, selisih antara taksiran poin dengan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Hal ini disebut kesalahan sampling dihitung. Yang kedua, seberapa banyak unsur-unsur populasi yang telah diaudit 100%. Yang ketiga, apakah kesalahan penyajian cenderung bisa saling menutup atau hanya dalam satu arah. Yang keempat, jumlah kesalahan penyajian individual. Yang kelima, ukuran sampel. Menganalisis kesalahan penyajian. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam pengujian rinci saldo. Auditor harus menentukan mengapa kesalahan semacam itu sering kali terjadi. Implementasi dari kesalahan penyajian terhadap bagian audit lainnya. Dampak potensial terhadap laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap operasi perusahaan. Pendekatan yang sama bisa diikuti kesalahan penyajian yang lain. Menaikkan ukuran sampel. Apabila auditor menaikkan ukuran sampel, kesalahan sampel diturunkan. Apabila tingkat kesalahan penyajian dalam sampel yang diperluas, jumlah rupiahnya dan arahnya serupa dengan sampel aslinya. Oleh karena itu, ukuran sampel bisa memperluas permintaan kesalahan penyajian bisa ditoleransi yang ditetapkan oleh auditor. Menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Apabila auditor yakni bahwa jumlah suatu akun menurut pembukuan ditetapkan secara tidak wajar, maka auditor harus mengikuti paling sedikit satu dari alternatif yang lalu atau memberikan pendapat dengan pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainunisa, NIM saya 2019-017-017. Saya akan melanjutkan materi di bab 14 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya melanjutkan tentang materi sampling unit moneter.
Sampling unit moneter yaitu metodologi sampling statistika yang terutama dikembangkan untuk para auditor. Sampling unit moneter atau monetary sampling atau juga disebut MUS adalah metode sampling statistika yang paling banyak digunakan untuk pengujian rinci saldo karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah atau mata uang lainnya. MUS sering disebut juga unit sampling rupiah atau sampling jumlah moneter kumulatif. Atau di sini juga dijelaskan generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan yang pertama itu memproyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi, dan yang kedua itu menentukan kesalahan sampling yang bersangkutan. Kemudian di sini juga ada generalisasi menggunakan MUS dari sampel ke populasi seandainya tidak ditemukan di piutang usaha untuk memeriksa kebenaran rupiahnya. Dan di sini juga menetapkan akseptabilitas populasi dengan menggunakan MUS. Setelah batasan penyajian dihitung, auditor harus menetapkan populasi. Bias diterima untuk melakukan itu diperlukan aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan MUS adalah sebagai berikut. Apabila batas bahwa kesalahan penyajian atau lower misstatement bound atau juga disebut LBM maupun batas kesalahan penyajian upper misstatement bound atau disebut juga dengan LBM jauh di antara jumlah kurang saji dan jumlah lebih bias saji, bias ditoleransi bisa disimpulkan bahwa nilai per buku tidak mengandung kesalahan penyajian material. Di sini juga ada tindakan sebuah populasi ditolak. Apabila salah satu atau kedua batas kesalahan penyajian berada di luar batas yang bisa ditoleransi dan populasi dipandang tidak bisa diterima, auditor memiliki beberapa opsi. Dan di sini juga menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Ada beberapa bagian yang digunakan. Kemudian yang pertama itu dia materialitas, kemudian yang kedua itu asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian, terus yang ketiga risiko bisa diterima untuk keliru menerima, terus yang keempat nilai populasi per pembukuan, terus yang kelima estimasi tingkat penyimpanan populasi. Terus yang keenam itu dia hubungan antara model risiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sampling variabel. Sampling variabel adalah metode statistik yang digunakan auditor. Sampling variabel non-statistik memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Seperti halnya non-statistik apabila auditor menentukan bahwa jumlah kesalahan penyajian memenuhi jumlah yang bisa ditoleransi, auditor akan menolak populasi dan mengambil tindakan tambahan. Beberapa perbedaan antara sampling variabel dan sampling non-statistik. Itu ada 3 perbedaan. Yang pertama itu perbedaan antara variabel sampling dengan sampling non-statistik, kemudian yang kedua itu distribusi sampling, dan yang ketiga itu inferensi statistik. Di sini juga ada metode variabel, dan sini ada terbagi 3 juga, yaitu yang pertama estimasi selisih, kedua estimasi rasio, dan ketiga estimasi mean per unit. Di sini ada metode statistik berjenjang, di mana sampling berjenjang adalah metode sampling yang dimana semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subjek populasi. Setiap populasi kemudian diuji secara independen. Perhitungan dibuat untuk setiap tata dan kemudian digabungkan menjadi satu taksiran populasi confidence interval untuk keseluruhan populasi. Terus di sini ada juga risiko sampling. Risiko bisa diterima untuk keliru menerima, dan sini juga ada area. Area adalah risiko statistik bahwa auditor menerima populasi yang sesungguhnya yang mengandung kesalahan penyajian material. Di sini juga ada arir. Arir adalah risiko bisa diterima untuk keliru menolak.
adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan populasi yang mengandung kesalahan penyajian material, padahal tidak demikian. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang ilustrasi penggunaan estimasi selisih. Untuk melukis konsep dan metodologi sampling variabel, kita telah memilih estimasi selisih dengan menggunakan pengujian hipotesis relatif sederhana. Apabila metode ini dipandang bisa dipercaya pada situasi tertentu, kebanyakan auditor lebih suka menggunakannya pada metode sampling variabel lainnya. Dan di sini juga dalam ilustrasi penggunaan estimasi selisih ini merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Kan terbagi ada beberapa. Jadi yang pertama itu menetapkan tujuan pengujian audit. Kemudian yang kedua itu memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga merumuskan kondisi kesalahan. Kemudian yang keempat merumuskan populasi. Dan yang kelima merumuskan unit sampling. Keenam dia menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Dan yang terakhir itu menetapkan risiko bisa diterima. Di sini juga ada menaksirkan kesalahan penyajian dalam populasi. Dan di sini juga menaksirkan ukuran sampel awal. Dan dalam materi ini juga ada memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Dalam itu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit itu terbagi menjadi dua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur. Ilustrasi penggunaan estimasi selisih. Untuk melukiskan konsep dan metodologi sampling variabel, kita telah memilih estimasi selisih dengan menggunakan pengujian hipotesis. Karena relatif sederhana, apabila metode ini dipandang bisa dipercaya pada suatu situasi tertentu, kebanyakan auditor lebih suka menggunakannya pada metode sampling variabel lainnya. Dalam merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih, kita dapat menetapkan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan, merumuskan kondisi kesalahan penyajian, merumuskan populasi, merumuskan unit sampling, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi, menetapkan risiko bisa diterima. Dalam menetapkan risiko terdapat dua risiko. Yang pertama, risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Maksudnya, risiko menerima bahwa piutang usaha adalah benar, padahal sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian lebih besar. Yang kedua, risiko bisa diterima untuk keliru menolak. Maksudnya, risiko untuk menolak bahwa piutang usaha tidak benar, padahal sebenarnya tidak mengandung kesalahan penyajian material. Menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Yang pertama, menaksirkan suatu estimasi poin yang diharapkan auditor perlu menaksir di muka estimasi poin populasi. Untuk estimasi selisih seperti halnya, mereka membutuhkan suatu tingkat taksiran penyimpangan dalam populasi untuk sampling atribut. Yang kedua, membuat taksiran standar deviasi populasi di muka variabilitas populasi untuk menentukan ukuran sampel awal. Auditor perlu menaksir di muka variasi dalam kesalahan penyajian dalam populasi seperti yang diukur oleh standar deviasi populasi. Dalam memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, terdapat dua alasan memilih sampel karena diperlukan suatu sampel acak atau selain PPS. Auditor harus menggunakan salah satu dari metode pemilihan sampai probabilistik. Yang kedua, melaksanakan prosedur audit. Kesalahan penyajian adalah selisih antara
jawaban konfirmasi dengan saldo yang tercantum dalam pembukuan klien setelah rekonsiliasi dengan semua selisih karena faktor waktu atau timing difference dan kesalahan yang dilakukan debitur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan, baik kesalahan dalam menjelaskan maupun kesalahan dalam penulisan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.